Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul hadir di Masjid Az-Zahra yang kita cintai ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk iktikaf bersama-sama di masjid sampai waktu suruh, sambil kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah kajian pertama, pertemuan pertama, insya Allah terus akan berlanjut. Yang belum pasang niat i'tikaf boleh dipasang niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, orang tua kita, istri-istri kita, orang-orang yang sayang sama kita, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pertemuan pertama, kitab yang akan kita bahas adalah Tafsir Al-Qur'anil Azim, karangan Imam Ibnu Katsir. Nama asli beliau adalah Imanuddin Abul Fida Ismail bin Khatib Abu Hafs Umar Ibnu Katsir. Kalau diceritakan tentang beliau sangat panjang sekali, ya. Kelahirannya, ya, kemudian guru-gurunya, kemudian wafatnya, karangan-karangannya, tapi tidak kita ceritakan secara mendetail karena kita biar waktunya tidak terlalu panjang. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Bahkan wajib hukumnya beriman kepada Al-Quran, karena dia termasuk salah satu rukun iman. Orang yang tidak beriman dengan satu ayat saja di dalam Al-Quran, faqad kafara, maka dia sudah kafir. Umpama di dalam Al-Quran dikatakan, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Maka mengimani ayat ini hukumnya wajib. Orang yang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj kafir. Alasannya apa? Tidak percaya dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Maka kemudian ketika mengimani seluruh isi Al-Quran ini adalah wajib,
maka mempelajarinya, memahaminya, mengetahui maknanya tentu menjadi wajib juga. Maka kita sebagai seorang muslim harus memahami apa isi dari Al-Quran ini. Ini pegangan hidup kita. Jangan kita hanya sekedar baca tapi tidak paham, apalagi tidak bisa baca, apalagi malas baca. Bacanya aja malas, apalagi memahami, apalagi mempelajari. Maka sangat rugilah kita ketika kita dikasihkan Al-Quran tetapi kita tidak pelajari, apalagi sudah disiapkan oleh DKM. Ada pengajian tafsir Al-Quran, ayat per ayat nanti kita baca, yang jelas kita mulai, selesainya kapan wallahu a'lam. Di dalam kitab ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau menafsirkan Al-Quran itu hanya dengan beberapa model saja. Jadi biar kita tahu paham maksud. Jadi Al-Quran itu Pak, siapa yang paling memahami? Allah. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Allah yang paham maksudnya. Maka pemahaman kita tentang Al-Quran harus sama seperti apa yang Allah paham. Siapa yang paling mengerti tentang Al-Quran selain Allah? Baginda Rasul. Maka pemahaman kita tentang ayat Al-Quran harus sama seperti pemahaman Baginda Rasul. Siapa lagi selain Baginda Rasul yang mengerti Al-Quran? Tentu para sahabat yang hidup bersama Baginda Rasul yang ada ketika ayat itu turun. Dan di mana ayat itu turun. Maka pemahaman kita harus sama seperti pemahaman sahabat yang itu. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan, saya menafsirkan Al-Quran itu hanya dengan beberapa model saja. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Jadi ada dalam satu ayat dijelaskan begini, kalau kita tidak paham, coba lihat di ayat yang lain. Bisa jadi ayat ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran penjelasannya, kata Imam Ibnu Katsir, maka saya akan lihat maknanya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi makna Al-Quran itu dilihat dari hadis Nabi. Jadi pertama, Al-Quran itu maknanya diketahui dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu bisa kita tahu maknanya, pemahamannya itu dari hadis Nabi. Kalau tidak ada dalam hadis Nabi, maka kemudian beliau akan mencari dari dua sahabat besar yang paling mengerti Al-Quran. Karena dua sahabat besar ini hidup di zaman baginda Nabi dan orangnya spesial. Siapa itu, kata Imam Ibnu Katsir? Saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu pertama melalui Imam Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau adalah sekretaris pribadinya Rasul, yang kalau ayat turun beliau disuruh Rasul untuk nulis. Jadi beliau yang paling mengerti. Maka dalam satu cerita dikatakan, siapa yang paling alim tentang Al-Quran setelah baginda Rasulullah? Maka sebagian sahabat mengatakan adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang tukang tulis. Maka apa yang dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu yang saya tulis, kata Imam Ibnu Katsir. Karena Imam Abdullah bin Mas'ud ini pernah berkata, kalau ada orang yang lebih paham Al-Quran daripada saya, maka saya akan datangi dia, akan belajar kepadanya. Maka
pemahaman Abdullah bin Mas'ud menjadi patokan utama oleh Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat Al-Quran. Selain daripada Imam Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian yang menjadi patokan utama beliau juga adalah Imam Abdullah bin Abbas, sepupunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Imam Abdullah bin Abbas? Kalau ada orang berkata siapa yang paham Al-Quran setelah baginda Rasul, maka jawaban para sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena dulu ketika beliau masih kecil, Rasulullah letakkan tangannya di dadanya, kemudian Rasulullah katakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya tentang agama dan berikan takwil kepadanya. Maka beliau adalah orang yang paling mengerti Al-Quran. Maka dua sahabat ini menjadi rujukan utama Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan Al-Quran. Kalau tidak ada, lalu bagaimana? Kalau tidak ada juga, maka kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan Al-Quran ini dari cerita-cerita Israiliyat. Itu juga penting, dari cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu sebenarnya adalah cerita-cerita yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Contoh, tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran seperti apa sapi yang digunakan oleh Nabi Musa untuk menghidupkan orang yang mati. Padahal ceritanya panjang dalam surat Al-Baqarah itu. Mereka bertanya tentang sapi betina, ya kan? Seperti apa dia? Ya. Itu tidak ada penjelasan yang lebih panjang. Tapi kemudian didapatkan pemahamannya dari cerita-cerita Israiliyat yang ada di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Atau cerita tentang Ashabul Kahfi. Ya. Berapa orang jumlahnya? 4 5 6 7 orang dengan anjing, 5 orang dengan anjingnya, atau 4 orang dengan anjingnya, itu nggak jelas. Tapi pemahamannya kadang kemudian diambil dari cerita-cerita Israiliyat. Maka Imam Ibnu Katsir dalam masalah cerita Israiliyat ini terbagi menjadi 3, kata beliau. Yang pertama, kalau cerita Israiliyat itu sesuai dengan Al-Quran, ambil. Kalau nggak sesuai, tolak. Kalau ragu-ragu, boleh diambil, boleh ditolak. Tetapi cerita Israiliyat tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kalau seandainya pemahaman satu ayat itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak dijelaskan oleh Imam Ibnu Mas'ud, tidak dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak dijelaskan dalam cerita-cerita Israiliyat, kata beliau, maka kemudian saya akan mengambil pemahaman tabi'in. Tapi cuman tabi'in yang besar-besar saja. Selain dari itu, tidak. Tidak. Dan kita harus ingat satu perkataan yang luar biasa. Ya. Apa? Perkataannya adalah, ini mana bunyinya ini? Kalau versi bahasa Indonesianya, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, maka dia sudah salah. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Jadi kalau ada kita baca Al-Quran, terus kita kira-kira maksudnya begini, enggak boleh. Tidak dibenarkan. Faqad akhta'ah, maka itu sudah
jelas-jelas salah. Jadi Al-Quran itu maknanya harus sama seperti yang diinginkan Allah, yang diinginkan Rasul, yang disampaikan oleh para sahabat. Tidak boleh kita menafsirkan sendiri. Haram hukumnya, berdosa. Maka kalau ada orang baca terjemahan, kalau baca terjemahan nggak apa-apa, baca aja. Tapi meyakini itu maknanya tidak boleh. Jadi tidak bisa sembarangan dalam memaknai Al-Quran. Nggak macam-macam. Jadi kita harus, maksud Al-Quran ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi, maksudnya ini. Nggak boleh macam-macam. Contoh umpama nih, ya. Wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Apa maknanya? Apa maksud abba itu? Lalu kita pikirkan dalam otak kita. Itu rumput-rumputan yang biasa. Atau seperti fakihatu itu ya buah-buahan yang kayak gini-gini. Dalam imajinasi kita, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi memaknai satu ayat harus sama seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian itulah kenapa orang belajar tafsir Al-Quran. Dan itulah yang insya Allah akan kita pelajari mulai pagi ini. Mudah-mudahan satu ayat per ayat. Baik, kita lanjut dulu. Ayat Al-Quran itu disepakati oleh para ulama, jumlahnya ada sekitar 6.000 ayat. 6.000 itu berapa tambahannya? Ada yang mengatakan tambahannya 204. Jadi 6.204. Ada yang mengatakan tambahannya 214. Jadi 6.214. Ada yang mengatakan ayatnya itu 6.219. Ada juga yang mengatakan ayatnya itu 6.225. Ada yang mengatakan 6.226. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya 6.236. Kalau di atas 6.000 semuanya sepakat. Nah, dulu ketika SD saya itu diajarkan biar gampang ingatnya 6.666. Itu untuk gampang mengingat. Padahal di dalam kitab-kitab tafsir itu tidak ada yang menjelaskan jumlah ayatnya itu di atas 6.666 itu nggak ada. Coba Bapak hitung kalau nggak percaya. Hanya berkisar di antara 6.200-an sampai 6.250-an. Hitunglah kalau nggak percaya. Jadi dulu kita diajarkan 6.666 itu untuk gampang ingatnya aja. Tapi kalau di atas 6.000 itu ulama sepakat. Jumlah kalimatnya ya itu 77.439 kalimat. Itu jumlah kalimatnya. Kalau jumlah hurufnya itu berkisar antara 321.180 huruf. Nah. Dan luar biasanya, ya, pernah diceritakan oleh Imam Abu Muhammad Al-Hammani
beliau bersama Imam Al-Hallaj itu mencoba menghitung huruf yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin bapak-bapak kita nggak pernah ngitung. Kalau saya dulu huruf surat Yasin itu pernah saya hitung. Huruf surat Fatihah berapa? Nggak pernah ngitung kan? Huruf dalam Bismillah berapa? Nggak pernah ngitung kan? Ulama dulu dihitung. Biar nanti itu jelas pembagiannya. Nah, kata Imam Al-Hammani, Imam Al-Hajjaj itu pernah menghitung huruf dalam Al-Quran itu sekitar 340.740 huruf. Tetapi semua sepakat huruf yang paling di tengah-tengah itu adalah kata wal yatalattaf yang ada dalam surat Al-Kahfi. Itu yang paling di tengah-tengah. Fa-nya itu. Huruf fa yang ada pada surat Al-Kahfi wal yatalattaf, nah, biasanya dimerahin itu. Itu tengahnya Al-Quran. Wal yatalattaf itu artinya hendaklah kalian berlemah lembut. Itu tengah-tengah Al-Quran. Lalu kemudian para ulama itu tidak hanya mencari yang setengah. Jadi tujuannya sebenarnya dibuat setengah itu biar gampang baca, Pak. Jadi setengah Al-Quran dibaca satu hari. Bukan setengah juz. Setengah Al-Quran. Di hari ini setengah, besok setengah. 2 hari khatam. Itu kenapa orang mencari tengahnya Al-Quran. Tujuannya buat dibacanya setengah per hari. Sebagian orang tidak bisa baca setengah per hari. Maka dia bagi Al-Quran itu menjadi 3. Sepertiga pertama itu jatuh pada ayat ke-100 dari surat At-Taubah. Sepertiga kedua itu jatuh kepada ayat 101 dari surat Asy-Syu'ara. Dari 100 surat At-Taubah sampai 100 surat Asy-Syu'ara. Yang kemudian sepertiga terakhir 100 surat Asy-Syu'ara tadi sampai surat An-Nas. Jadi kalau mau baca khatam Al-Quran dalam 3 hari, baginya begitu. Dari Al-Fatihah sampai ayat 100 surat At-Taubah, nanti ayat 101 surat At-Taubah sampai ayat 101 surat Asy-Syu'ara. Ayat 102 surat Asy-Syu'ara sampai An-Nas. Itu kalau mau bagi Al-Quran khatam dalam 3 hari, sepertiga. Begitu orang dulu, Pak. Kita setengah juz aja minta ampun. Kalau seandainya ya nggak bisa baca sepertiga, ada yang baca sepertujuh. Ya. Sepertujuh pertama itu jatuh pada huruf dal dalam surat An-Nisa. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda. Yang mau pergi ini nggak apa-apa. Itu dipelajari. Sepertujuh kedua ada dalam surat Al-A'raf. Ya. Sepertujuh ketiga jatuh pada surat Ar-Ra'du. Sepertujuh keempat jatuh pada surat Al-Hajj. Sepertujuh kelima jatuh pada surat Al-Ahzab. Sepertujuh keenam jatuh pada surat Al-Fat. Dan sepertujuh terakhir sampai habis. Itu kalau mau bagi-baginya. Jadi sepertujuh Al-Quran dibaca dalam 1 hari. Dalam 7 hari selesai khatam Al-Quran. Memang ini luar biasa ya. Lalu kemudian ada yang baca Al-Quran itu dengan hizib, ada yang bagi Al-Quran itu dengan juz. Kalau sekarang kan juz itu minimal, Pak. Orang dulu tuh baca 1 juz sehari itu minimal. Nggak ada orang dulu baca 1 juz 1 hari. Hanya orang sekarang yang baca 1 juz 1 hari. Kita malah bacanya perubu, Pak, 1/4 lagi dari 1 juz itu.
Itu pun kadang kita nggak selesai juga. Nah, jadi memang ya begitulah. Nah, kalau orang dulu ya 1/3, 1/4, 1/7 kelar. Nah, kita udah 1 juz 1 hari pun masih masih agak susah. Kemudian kita sebut dalam Al-Quran itu ada namanya surat. Apa itu surat? Ya, surat itu kalau bahasa Arabnya dari kata surah, ya, artinya kedudukan yang tinggi, ya, kehormatan. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah kumpulan dari ayat. Jadi kayak bahasanya itu adalah pembatas. Pembatas dari, jadi kalau disebut surat itu kayak komplek, Pak. Itu surat namanya. Jadi dari satu komplek ke komplek yang lain. Makanya disebut dengan surat. Jadi surat itu adalah yang menghimpun meliputi ayat-ayat yang terkandung, kumpulan dari ayat-ayat. Itu disebut dengan surat. Dia jamaknya adalah surat, pakai ta dia. Ada juga yang mengatakan suar. Tapi apapun itu, surat itu lebih ke kumpulan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ayat apa? Kalau ayat itu ya dia sebenarnya bahasa Arab dari kata ayayatun, sama kayak sajaratun, ya. Tapi kemudian ya itu diganti menjadi alif, makanya menjadi ayat. Maknanya apa? Ya, makna ayat ini memang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi lebih kepada artinya adalah kalimat yang menyendiri. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu yang satu ayat saja, satu huruf saja. Kayak wal fajr, itu satu ayat. Mudhammatan, satu kalimat, satu ayat. Jadi kadang ayat itu satu lafaz yang menyendiri, kadang bisa 2, bisa 3. Tapi apapun itu, ya, ayat ini adalah jamak dari kata ayin atau ayatin, yang merupakan penanda untuk kita. Oke, ada ayat, ada surat. Baik, kita tidak akan jelaskan banyak tentang itu, biar tidak terlalu bertele-tele. Kita langsung saja kepada yang pertama yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita bahas surat Al-Fatihah, tentu kita akan bahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab. Dia merupakan makiyah, ayat makiyah. Jumlahnya 7 ayat. Dari surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Dia disebut dengan Fatihatul Kitab. Kenapa disebut dengan Fatihatul Kitab? Karena dia selalu sholat dibuka dengan dia. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah. Maka karena dia pembuka daripada sholat, maka disebut dengan Fatihah. Fatihah itu pembuka artinya. Disebut Fatihatul Kitab karena dia yang membuka Al-Quran, mengawali Al-Quran. Kemudian ada yang menyebutnya dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ada yang menyebutnya dengan Ummul Kitab, ibu dari seluruh kitab.
Kenapa disebut ibu? Karena ibu itu maksudnya adalah yang menghimpun segalanya. Makanya sebagian ulama mengatakan seluruh Al-Quran itu maknanya terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau orang mengerti Al-Fatihah saja, maka dia mengerti semua maksud dari Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu poin. Jadi seluruh makna Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, dan kemudian nanti kalau kajian orang tasawuf itu, seluruh Al-Fatihah itu terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim terhimpun maknanya dalam huruf ba. Dan huruf ba itu maknanya terhimpun dari titiknya yang ada di surat ba, di huruf ba itu. Itu panjang kalau dikaji. Tapi poinnya kenapa disebut dengan Ummul Al-Quran? Karena dia menghimpun seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat Alhamdu, karena dimulai dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya itu, karena juga hadis yang sangat terkenal, ya, dari hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah bainai wa baina abdi, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku bagi salat itu, ya, di antaraku dan di antara hambaku, nisfain, bagi dua. Fa iza qala al-'abdu, kalau hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ini nanti kita jelaskan dalam penafsiran surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan surat Alhamdu. Tidak hanya disebut dengan surat Alhamdu, Al-Fatihah itu juga disebut dengan As-Shifa, obat, penawar. Makanya surat As-Shifa Al-Fatihah ini sering dijadikan obat oleh orang. Surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan surat Ruqyah. Kenapa surat Ruqyah? Karena bisa dipakai untuk meruqyah. Apapun penyakitnya bisa sembuh dengan surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada anak kita nangis pagi, siang-siang sakit perut, udah, ya, ambil air, bacain Fatihah, ya, insya Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah, minumkan, sembuh. Sakit perut kita, pegang perut yang sakit, bacain Fatihah, hembuskan, sembuh insya Allah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Rasulullah pernah bertanya, siapa yang mengajarkan bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Karena memang dia ruqyah, bisa meruqyah. Dulu ada salah seorang para sahabat, ya, pernah dimintain tolong oleh, jadi waktu itu satu kampung pimpinannya itu digigit oleh kalajengking. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Lalu kemudian ibu-ibunya, ya, karena kebetulan sahabat lewat di sana, manggil, ya, siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Ya, siapa di antara kalian yang bisa mengobati pimpinan kami? Lalu salah seorang sahabat berdiri. Apa kata sahabat yang lain? Lah, kok dia tahu, kok dia bisa? Padahal kami kan nggak pernah tahu dia bisa. Dia bukan dukun, bukan siapa-siapa. Kok berdiri? Lalu si laki-laki sahabat yang berdiri ini kemudian membacakan surat Al-Fatihah, lalu kemudian disiramkan, disemburkan kepada tempat kalajengking yang tadi yang menggigit, sembuh. Maka kemudian para sahabat itu diberikan 30 ekor kambing dan diberikan susu untuk diminum. Maka kemudian apa kata yang mendapatkan? Aku tidak akan menggunakannya sampai ditanyakan kepada Rasulullah. Maka kemudian ketika sampai di Madinah diceritakan oleh sahabat ini kepada Rasul, ya Rasul, ya kami dapat upah
karena meruqyah ini. Maka Rasulullah katakan, wa may yudrika annahu ruqyah. Dari mana kamu tahu surat Al-Fatihah itu ruqyah? Maka kemudian memang kata Rasulullah surat Al-Fatihah itu ruqyah. Maka akhirnya Rasulullah minta, ya udah 30 ekor itu kasih saya satu. Artinya boleh menjadikan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah. Makanya Al-Fatihah disebut dengan ya ruqyah juga. Jadi nama Al-Fatihah itu banyak. Surat Alhamdu, surat ruqyah, surat syifa, Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian Fatihatul Kitab. Ada juga yang menyebutnya dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, ini banyak dalam banyak hadis. Ya, kenapa disebut dengan Sab'ul Masani? Ya, karena dia dibaca sering 7 kali, berulang-ulang. Ya, sehari semalam aja minimal kita baca 17 kali. Dan banyak lagi nama-nama untuk surat Al-Fatihah ini. Banyak sekali namanya. Tapi kita tidak akan jelaskan semua namanya. Jadi hanya beberapa saja. Keutamaannya, banyak sekali. Keutamaannya banyak sekali. Pernah satu ketika, ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ingin ajarkan kepadamu sesuatu yang luar biasa sekali. Maka kemudian Sayyidina Ubay ketika itu dipegangnya tangan Rasulullah, ngobrol sambil keluar. Rasulullah belum ajarkan. Dekat pintu keluar masjid, Sayyidina Ubay berkata, apa yang luar biasa itu ya Rasul yang akan engkau ajarkan kepada saya? Maka kemudian apa kata Rasulullah? Dengan apa kamu memulai sholat? Dengan surat Al-Fatihah, kata Sayyidina Ubay. Itu dia. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, melebihi apapun. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah itu mengatakan bahwa aku akan ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari apapun yang tidak pernah diturunkan di dalam Injil, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak pernah diturunkan di dalam Zabur. Satu-satunya yang paling utama itu hanya diturunkan di dalam Al-Quran. Itulah surat Al-Fatihah. Maka sering-seringlah membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada yang lebih utama daripada surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali memang keutamaan-keutamaannya, tapi kita tidak akan bahas itu. Biar ada yang kita bawa pagi ini, kita bahas tentang sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca At-Ta'awuz. Apa itu At-Ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada 3 ayat utama yang berbicara dalam Al-Quran tentang ta'awuz ini. Yang pertama, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Ayat kedua, wa imma yazaghannaka minasyaitani nazgum fasta'iz billah. Ayat ketiga, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. 3 ayat ini mengajarkan bahwa kalau hubungan dengan manusia itu ada negosiasi. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf. Maafkan. Itu kalau dengan manusia. Tetapi kalau dengan syaitan tidak ada negosiasi sama sekali. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgum fasta'iz billah. Kalau setan ingin membawa kamu kepada keburukan, berlindunglah kepada Allah.
Jadi kalau dengan manusia itu boleh kita memaafkan orang, tapi kalau dengan setan nggak ada kompromi sama sekali. Kalau dengan manusia boleh ada kompromi, tetapi dengan setan tidak boleh ada kompromi sama sekali. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau mau baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Bacalah ta'awuz. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka membaca ta'awuz ini, kemudian para ulama menyimpulkan hukumnya ada beberapa. Yang pertama mengatakan sunnah. Baca ta'awuz itu sunnah. Bahkan kesunahannya lebih sunnah daripada membaca basmalah. Jadi kalau orang baca Al-Quran itu lebih penting baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim daripada baca basmalah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, karena ini perintah Allah. Fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Tapi pendapat yang mengatakan wajib ini memang agak lemah pendapatnya. Tapi ada juga yang mengatakan wajib minimal sekali seumur hidup baca ta'awuz, karena itu perintah Allah. Fa iza qara'tal Qur'an, apabila kalian ingin membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah ini ya, min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi. Begitu dijelaskan dalam banyak hadis. Dari godaan setan yang terkutuk itu maksudnya adalah dari hamzihi. Dari dia, hamzihi itu kesempitan. Dicekiknya kita oleh setan itu. Jadi merasa sempit kita. Wa nafhihi, ya, dari nafasnya setan itu, dari rayuannya. Wa nafsihi, nafsihi itu nafas, nafhihi itu lebih ketakaburan. Jadi dari seluruhnya kita berlindung daripada setan itu. Jangan hanya di bibir saja. Jadi dari depan, dari belakang kita berlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Dan membaca ta'awuz ini hukumnya sunnah ketika membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, ta'awuz itu dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita dalam sholat itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu dibaca setiap rakaat. 4 rakaat salat kita, 4 kali baca ta'awuz. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ta'awuz dibaca cuma 1 kali saja, pas Fatihah yang pertama. Fatihah berikutnya, ya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu nggak baca ta'awuz. Tapi ta'awuz dibaca ketika rakaat pertama saja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi membaca ta'awuz itu sunnah hukumnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada satu riwayat mengatakan, walaupun riwayat ini syadz, agak diragukan. Dulu ketika ayat pertama kali turun, apa ayat yang pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu disepakati memang. Tapi sebelum ayat itu turun,
Jibril itu berkata kepada baginda Nabi, "Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Muhammad katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Lalu kemudian Muhammad katakan, "Bismillahirrahmanirrahim." Lalu baru dikatakan Muhammad, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi dulu Jibril itu pertama kali turun ayat itu sudah mengajarkan kalau baca Al-Quran itu ta'awuz dulu, setelah itu basmalah, setelah itu baru baca ayatnya. Begitu dulu diajarkan Jibril pertama kali kepada baginda Nabi. Bapak hadirin sedang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru kita bahas tentang ta'awuz, belum masuk kepada bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita bahas bismillah ini panjang penjelasannya. Nah, jadi bulan depan saja kita masuk kepada ayat bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tidak apa-apa. 1-2 pertanyaan silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Saya cuma ingin menjelaskan kenapa kitab tafsir Al-Quranil Azim ini yang diambil. Karena ini kitab tafsir yang cukup populer, tidak berat bahasanya. Jadi nanti bapak-bapak ya yang mungkin punya keinginan lebih dan keuangan juga lebih, silakan dibeli kitab tafsirnya. Mau versi terjemahan boleh juga, karena kita hanya akan membaca apa yang ada dalam kitab tafsir ini. Jadi saya menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini saja, tidak mau nambah-nambahin, tidak mau ngurang-ngurangin. Nah, jadi kita menjelaskan apa yang ada dalam kitab tafsir ini. Kitab tafsir itu banyak, Pak. Kitab tafsir tertua itu adalah kitab tafsir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi dulu para sahabat tuh kalau bertanya tentang Al-Quran, mereka datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. "Wahai sepupu Rasulullah, ayat ini maksudnya apa?" Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan, ayat ini maksudnya begini, begini, begini. Ditulis sama murid-muridnya itu, sama tabi'in. Ayat ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya apa? Ayat ini maksudnya apa? Jelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ditulislah oleh para muridnya. Nah, tulisan-tulisan muridnya itulah yang kemudian dijadikan sebagai tafsir Ibnu Abbas. Kitab tafsir Ibnu Abbas itu apakah masih ada sampai sekarang? Masih ada. Tapi tidak lengkap. Tidak semua ayat ditafsirkan ada dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Karena tidak semua ditanyakan oleh orang kepada beliau. Kitab tafsir itu masih ada. Dulu saya pernah melihatnya di perpustakaan Al-Azhar itu ada. Tapi tersimpan rapi, tidak bisa dibaca umum. Masih ada sampai sekarang. Ada juga yang tebal ya, yang panjang-panjang, yang jauh besar-besar. Di Indonesia kita kenal ada 3 kitab tafsir yang paling utama yang jadi patokan. Ya, yang paling populer ya tafsir Al-Azhar karangan dari Buya Hamka, ya, atau tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, itu salah satu ya ulama tafsir Indonesia, yaitu Prof. Quraish Shihab, Buya Hamka. Ada kitab tafsir yang dulu ya Syekh Abdul Rauf As-Singkil juga ada kitab tafsirnya. Banyak sekali memang. Tetapi yang populer hari ini yaitu
Dan di masjid ini kayaknya kita tidak punya kitab tafsir. Yang ada cuman terjemahan. Terjemahan tidak sama dengan tafsir. Terjemahan hanya menerjemahkan. Ya, kalau tafsir itu menafsirkan, menjelaskan ayat yang ada dalam Al-Quran. Baik, dan di Indonesia ya tafsir Ibnu Katsir ini cukup populer. Cukup populer. Ya, kalau kita dulu di pondok, nah tafsir Al-Quran itu macam-macam juga Pak. Ada tafsir Al-Quran yang menjelaskan secara rinci. Ini contohnya. Ini agak rinci penjelasannya nanti. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu artinya apa? Bismi itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya apa? Itu agak rinci namanya. Ada penafsiran itu yang enggak terlalu rinci. Itu disebut dengan tafsir ijmali. Contohnya kitab tafsir Jalalain. Pernah dengar? Itu cukup populer di Indonesia. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli ngarang sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Al-Jalalain. Ada juga kitab tafsir itu yang menjelaskan seperti poin-poin tertentu saja. Ya. Umpamanya tentang bab pernikahan, dijelaskan ayat-ayat pernikahan, ada juga. Nah, tapi kita memilih tafsir yang lebih terperinci, ya. Tidak yang ijmali, tafsili, tahlili kalau bahasa ini, dan kita ambil kitab tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah ketika kita mulai, kita niatkan mudah-mudahan panjang umur, ya, kita bisa menyelesaikan 6.000 ayat. Biar kita tahu bagaimana batunya Bani Israel itu, Pak. Batunya atau keras kepalanya Bani Israel itu ada dalam Al-Quran. Jadi orang nggak akan kaget kenapa Palestina itu seperti sekarang itu. Itu dalam Al-Quran tuh jelas Pak. Seperti apa mereka. Mereka bunuh Nabi itu jelas. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Itu ada semuanya. Jadi dari dulu itu emang udah batu mereka. Coba Bapak bayangkan, ya, mereka diselamatkan dari Fir'aun, ya, baru saja diselamatkan, Laut Merah dibelah untuk mereka, Fir'aun ditenggelamkan, ya. Nyampe di ujung sana, Nabi Musa izin 40 hari untuk bertahanus kepada Allah. Mereka buat patung sapi. Kurang ajar apa coba? Itu jelaskan dalam Al-Quran. Mereka melihat kuasa Allah, ya, diselamatkan. Tiba-tiba sampai di ujung sana, mereka buat patung sapi, disembah. Gimana nggak dongkol? Diingetin oleh Nabi Harun, ya, nggak mempan. Selesai itu mereka disuruh taubat. Malah minta ngelihat Allah. Kan luar biasa. Disuruh taubat, minta ngelihat Allah. Ya. Lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Kami nggak mau beriman kepadamu Musa. Padahal baru diselamatkan dari Fir'aun. Sampai kami melihat Allah itu secara jahrah. Dengan mata kepala kami. Nggak bisa mereka melihat Allah, ya. Terus tiba-tiba mereka dengan gampangnya bilang, kami minta ghamam, ya, ini panas Musa, mintalah kami awan untuk menaungi. Nggak ada makanan Musa, kami minta manna salwa. Nggak ada air Musa, kami minta air. Tapi tetap kemudian mereka ingkar. Kurang ajar memang Pak. Nah, jadi kalau kejadian seperti sekarang itu ya memang wajar, memang faktanya mereka memang begitu. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Ada penjelasannya semua dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehingga kita bisa memahami, ya, setidaknya penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya yang mau pergi ke Jakarta. Pasti ramai banget. Yang jelas kita harus peduli memang dengan Palestina. Apa yang bisa kita lakukan, minimal doa, minimal ya kunut nazilah,
subuh, Jumat itu kunut nazilah. Minimal sejak udah 3 minggu 4 minggu kan kita kunut nazilah. Kemudian ya hampir udah lebih dari 10 ribuan kan yang meninggal. Innamal mu'minuna ikhwatun, mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi kita doakan, minimal doa. Bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Ya, paling tidak keberpihakan. Burung pipit itu memang walaupun ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, apa sih yang bisa dia menyiramkan dengan dia ambil air dengan paruhnya, nggak ngaruh itu. Api sebesar itu nggak akan ngaruh, tapi dia berpihak kepada Nabi Ibrahim. Sama seperti cicak yang dia tiup-tiup tuh api, nggak ngaruh Pak, tapi cicak berniat biar apinya semakin besar supaya Ibrahim segera terbakar. Sampai hari ini cicak menjadi salah satu hewan yang sunnah untuk dibunuh. Kakek neneknya yang kurang ajar kepada Nabi Ibrahim, keturunannya jadi masalah. Maka keberpihakan itu penting. Nah, mari yang jelas kita berpihak, tapi memang harus hati-hati juga. Ya, dunia internet sekarang kan macam-macam. Ya, yang hoak ya jangan. Kita harus pilih-pilih juga berita yang benar. Ya, kalau beritanya benar sampaikan. Ya, kemudian sebarkan. Ya. Kita peduli, tapi harus pandai-pandai memilih. Ya. Kata Rasulullah, ya, cukup kafabil mar'i kadziban, cukup seseorang disebut pendusta ayya hadisa kullu masabi'ah, kalau dia membicarakan ya semua yang dia dengar, itu pembohong. Jadi kita harus pilih-pilih. Pilih-pilih berita, pilih-pilih, ini pilih-pilih. Keberpihakan memang sangat penting. Terima kasih banyak. Maaf, mau tanya satu, Tat. Oh ya. Mereka itu kan bangsa Yahudi menganggap dirinya adalah bangsa yang terpilih sampai saat ini. Nah, di Al-Quran ada nggak yang mengatakan enggak, kamu nggak lagi gitu, bukan kamu sekarang? Nah ini dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 47 kalau saya nggak salah. Coba lihat, kita lihat dulu ya Pak ya. Mana ayatnya? Kita cari. Dia bicara tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, ayat 40 Pak. Ya. Itu tentang Bani Israel. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu ada ayatnya. Mana sih ayatnya? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat 47, benar. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu, ya, yang kami berikan nikmat kepadamu, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku memberikan kelebihan kepada kalian di atas seluruh alam. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi Allah memang memberikan kelebihan kepada Bani Israel. Makanya mereka menganggap bahwa diri mereka adalah superior. Tapi ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir itu perlu ditakwilkan maknanya. Tidak sama seperti yang tertulis. Maksud faddaltukum 'alal 'alamin itu kalian diberi kelebihan di atas seluruh alam itu di masa itu. Di masa itu. Jadi di masa mereka. Di masa Nabi Musa itu memang mereka diberikan kelebihan
daripada siapapun. Itu kata Imam Ibnu Katsir di masa mereka. Di masa sekarang tidak lagi. Di masa sekarang orang Islam itu lebih unggul daripada mereka. Karena keimanan saja kita jauh lebih unggul daripada mereka. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk zaman sekarang. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ini perlu dijelaskan. Karena kalau kita baca teksnya, maka kita akan sepakat bahwa mereka adalah kelompok yang paling unggul di atas seluruh dunia. Walaupun memang secara faktanya hari ini ya, kita banyak tertinggal dari mereka. Memang benar mereka menguasai dunia, teknologi mereka punya, ekonomi mereka punya, ya. Sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka itu memang yang paling unggul dari seluruh dunia. Tapi poinnya kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini perlu untuk ditafsirkan, tidak dibaca begitu saja. Nanti insya Allah dalam pembahasan ayatnya kita bahas. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak semua karena waktu syuruk sudah masuk. Mohon dimaafkan seluruh kesalahan saya, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa memperbanyak amal, bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.